Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah online ya. Ketemu lagi sama Ciherti. Iya, ketemu lagi sama Cili. Iya, kita tetap bersuka cita ya, tetap happy dalam menjalankan ibadah online kita. Amin. Ya, sebelumnya kita mau adain permainan duduk, balon duduk. Salah. Kalau balon berdiri. Kalau badut duduk ya Ciati ya. Iya, oke. Nah adik-adik juga sama ya, lakukan di rumah masing-masing. Kita di gereja ya. Iya. Yuk siap-siap ya, udah siap belum? Siap. Udah siap-siap ya. Ciati ya. Siap, oke. Badut. Balon. Badut. Balon. Balon. Ayo ada yang duduk ya. Badut. Balon. Ya udah ya adik-adik. Tetap ya semangat ya, tetap berdiri. Kita mau mulai ibadah kita ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan pagi ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu online kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus yang mengurapi ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik senang ya? Ya Ciati kita senang ya Ci, sukacita ya. Sukacita di dalam Duduk Tuhan. senang. Berjalan senang. Kemana-mana kita semua senang. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Duduk senang, berjalan senang. Semuanya duduk dulu ya. Duduk. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang, hatiku selalu senang. Puji nama Tuhan ya adik-adik ya. Dimanapun kita berada, hati kita tetap senang bersama dengan Tuhan Yesus ya Ci ya. Ya, amin, amin. Walaupun adik-adik masih di rumah beribadah, tapi kita percaya Tuhan Yesus berikan sukacita di dalam hati kita. Yuk semuanya masih bangkit berdiri. Kita mau angkat kembali pujian kita. Oh mama, oh papa, percayalah. Oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Berlayar, berlayar ke surga. Mari naik kapal Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Oh mama, oh mama, oh papa, percayalah, rumahku di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh mama, oh papa, percayalah. Berlayar, berlayar ke surga. Mari naik kapal Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian, ke negeri perjanjian, ke negeri perjanjian. Berkemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan ya adik-adik. Bela Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi di dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik siapin Alkitabnya ya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biar firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kita dan boleh berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Yuk kita mau angkat pujian. Mari masuk, marilah masuk, biarlah kuasa Roh Kudus masuk di dalam hati kita semua pada pagi hari ini. Mari masuk, marilah masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Katakan mari masuk. Mari masuk, marilah masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Pasti sudah siap dengarkan firman Tuhan ya Asyara ya? Iya. Iya, puji Tuhan. Tadi sudah memuji nama Tuhan dan sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Cici ditemani Asyara ya adik-adik ya. Sekarang siapkan Alkitabnya, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami masih diberi kesehatan untuk beribadah online Tuhan. Tuhan Yesus, berkati firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami Tuhan dapat menerima firman-Mu, sehingga dapat menjadikan dalam hidup kami sebagai teladan, supaya kami dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita di dalam apa? Amsal 30. Nah, adik-adik sekarang buka Alkitabnya dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28. ya, Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Nah, kita dengarkan ya. Nanti Asyara akan membacakan untuk kita semua. Silakan Asyara. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas, pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, iya adik-adik, itu tadi pembacaan firman Tuhannya. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan kok memberikan contoh 4 binatang yang kecil-kecil ini? Nah, binatang-binatang ini pasti gampang dong kita pites ya Siraya. Ya. Contohnya apa? Yang pertama ayat yang ke-25 tadi adalah semut. Nah, ini Cici punya gambar semut. Nah, Sira suka lihat semut? Suka. Nah, semut suka baris ya. Terus Ya. dia ngegotong makanan ya. Nah, adik-adik kalau ada makanan pasti lihat semut membawa makanannya barengan ya, bersama-sama. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan memberikan contoh seekor semut? Supaya kita dapat meneladani semut. Karena semut adalah binatang yang rajin. Dia tekun, dia mengumpulkan makanannya waktu musim panas. Nah, pas musim hujan nggak kelaparan ya Asyara ya. Iya. Nah, jadi di tempat sarangnya itu sudah
ada makanan banyak. Jadi pas musim hujan gak usah keluar untuk cari makanan. Jadi kita harus meneladani dan mencontoh si semut yang rajin, tekun, tidak mudah menyerah ya adik-adik ya. Walaupun beban makanannya berat, tapi dia apa coba yang dilakukannya? Manggil teman-temannya ya Sarah ya. Iya. Ayo teman-teman bantu aku. Terus berarti mereka hidupnya bergotong Royong. iya, kompak, bergotong royong, lalu membawa makanannya yang berat, walaupun berat, tapi kalau dikerjakan sama-sama jadi ringan. Kalau dikerjakan bersama-sama, contohnya adik-adik di rumah, Asera, suka bantu mama di rumah? Suka. Nah, kalau dikerjakan Asera sendiri, ngepel, nyapu, nyuci, pasti Asera capek ya? Iya. Nah, berarti adik-adik harus bergotong royong. Mamahnya misalnya nyuci, nah Asera sapu ya, suka nyapu ya. Iya. Terus cicinya yang ngepel atau sebaliknya nanti diatur. Jadi dikerjakannya bareng-bareng seperti semut. Akhirnya bisa selesai dengan cepat. Jadi contoh semut yang rajin dan tidak mudah menyerah, hidupnya bergotong royong ya. Selanjutnya adik-adik, binatang yang kedua adalah apa? Duk. Nah, adik-adik pelanduk. Apa coba Asera, pelanduk itu hewan apa? Hewan kancil. Ah iya, si kancil yang cerdik. Ya adik-adik, Tuhan memberikan contoh supaya kita mencontoh teladan yang berikan si pelanduk. Walaupun binatang kecil, dia pintar loh adik-adik. Hidupnya di mana? Dia mendirikan rumah di bukit Batu. Nah, pelanduk bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di atas bukit batu. Jadi dia sedia payung sebelum hujan, artinya dia mendirikan rumahnya di bukit batu adik-adik yang tinggi. Jadi pas ada banjir, enggak kena banjir ya Asera ya. Iya. Nah, jadi apa yang kita contoh dari pelanduk? Yaitu pintar, cerdik, terus harus sedia payung sebelum hujan, artinya adik-adik. Nah, kalau mau pintar adik-adik harus apa? Belajar. Jadi sebelum ada ulangan adik-adik sudah sedia payung dulu, yaitu belajar. Jadi pas ada tugas atau ulangan adik-adik jadi bisa mengerjakannya karena sudah pernah membaca atau mempelajarinya. Contoh hewan pelanduk ini ya, harus cerdik jadi anak, harus banyak akal, tetapi akalnya untuk kebaikan ya. Lalu selanjutnya binatang yang ketiga adalah Belalang. Nah, Asira suka lihat belalang di mana? Di rumput. Nah, di rumput adik-adik suka lihat belalang ya. Nah, si belalang ini tidak punya raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Apa yang bisa kita ambil dari teladan yang diberikan oleh belalang? Yaitu hidupnya teratur, hidupnya teratur, tertib. Ya, mengikuti aturan walaupun dia tidak punya pemimpin, tidak punya raja, tapi dia baris dengan rapi. Kadang kalau lagi musim panen di sawah, nah si belalang ini jadi hampa nih Asira. Si belalang ini menghabiskan padi di sawah ya, karena dia kompak, tidak ada rajanya tapi dia kompak berbaris rapi menghabiskan hasil panen. Nah, apa yang kita contoh dari binatang belalang ini yaitu hidupnya tertib, teratur. Nah, adik-adik di rumah sekarang kan lagi belajar online. Hidupnya harus teratur, harus tertib. Tidak boleh bangun seenaknya, tidak boleh bangun siang ya Seraya. Belajar online harus bangun pagi, walaupun belajarnya di rumah. Jadi adik-adik harus hidupnya tertib, hidup teratur, tidak semaunya ya. Iya. Terus kalau tidur juga harus tepat waktu, yaitu jam berapa kalau tidur? Jam 9. Jam 9 harus sudah tidur ya adik-adik ya. Tidak boleh begadang, apalagi main game online sampai larut malam, tidak boleh ya Seraya. Jadi contoh yang diberikan oleh si belalang itu adalah hidup yang tertib dan teratur. Selanjutnya binatang yang keempat yaitu, nah ini jijik enggak nih adik-adik lihat binatang ini? Asera jijik enggak? Jijik. Ya jijik ya kalau dipegang ya. Ini binatang cicak. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cicak adalah sabar. Artinya ketika dia mau menangkap nyamuk sebagai makanannya, dia dengan sabar mengendap-endap, karena ada lagunya, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, jadi pas ada nyamuk dia tidak terburu-buru menangkap nyamuknya, dia dengan sabar. Begitu nyamuk yang mendekat, lalu hap, ditangkap deh ya. Nah adik-adik, jadi pelajaran yang kita ambil dari si cicak ini adalah kesabaran.
Kita harus sabar jadi anak Tuhan, tidak boleh gampang marah-marah sama mama, sama papa ya. Jadi adik-adik harus sabar, kalau minta sesuatu kepada mama harus tunggu. Kita lihat mama kita lagi sibuk atau tidak ya Asera ya. Iya. Asera suka marah-marah tidak di rumah? Tidak. Nah, tidak, anak Tuhan tidak boleh suka marah-marah, tidak boleh cepat ngambek. Harus sabar seperti si cicak ini, sabar ya, jadi hasilnya nanti bagus. Nah, si cicak ini ada di istana raja adik-adik. Nah, Sarah pernah ke istana raja? Enggak. Belum pernah, sama Cici juga belum pernah ke istana raja. Tapi kenapa cicak ada di istana raja tidak diusir oleh pengawal-pengawalnya? Kenapa adik-adik? Karena si cicak berguna untuk apa? Menangkap lalat. Lalat, terus apa lagi? Nyamuk. Nyamuk. Jadi sebagai hewan pembasmi, makanya di istana tidak diusir. Jadi si cicak ini ada di istana raja dan dibiarkan adik-adik. Jadi berguna untuk membunuh serangga. Nah, jadi cicak ini adalah hewan yang sabar. Itu yang harus kita contoh dari hewan cicak ya adik-adik ya. Nah, itulah adik-adik 4 binatang kecil yang Tuhan berikan kepada kita sebagai contoh. Malu dong kalau kita tidak sabar seperti cicak, malu tidak? Malu. Malu. Malu dong kalau kita tidak hidup gotong royong seperti semut, malu? Malu. Malu kepada semut. Terus malu dong kalau kita hidupnya tidak teratur, tidak tertib seperti si belalang, malu? Malu. Dan malu juga kalau hidupnya tidak cerdik atau tidak pandai seperti si pelanduk tadi ya. Nah adik-adik, untuk itu kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan begitu sempurna, punya akal, punya pikiran, harus dipergunakan. Jadi adik-adik harus mencontoh 4 hewan kecil ini ya, supaya hidup kita menjadi berguna, supaya hidup kita menjadi berkat untuk orang lain ya. Jadi Tuhan memberikan contoh teladan melalui hewan-hewan kecil ini. Nah, amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup Alkitab kita. Nah adik-adik, Cici dan Asera akan menyanyikan sebuah lagu nih. Nanti adik-adik nyanyikan di rumah, di video kan, lalu kirim ke grup sekolah minggu ya. Nah Asera, judulnya apa lagunya? Si semut. Si semut yang kecil. Dengarkan ya, Cici dan Asera akan menyanyikan 2 kali. 1, 2, 3. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Nah adik-adik ya, jangan lupa itu tugasnya, nyanyikan si semut yang kecil. Sekarang kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah online kita pada pagi hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan untuk kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mencontoh teladan-teladan yang diberikan oleh binatang-binatang kecil ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan begitu sempurna. Mampukan kami Tuhan, supaya kami hidup menjadi anak yang lebih sabar, menjadi anak yang tidak mudah marah, menjadi anak yang hidup teratur dan tertib, menjadi anak yang pandai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.